Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik, di sini saya akan membuat video tentang tugas mata kuliah tafsir terbaru, yaitu menjelaskan surat Al-Kahfi ayat 8 dan tafsirnya serta relevansinya dengan pendidikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alayhi sabran. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العلي العظيم. Jadi ayat ini artinya dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersama. Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dari. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampailah pada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduk. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin dan berada di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan memberikan, sehingga Tuhan mereka menggantikannya dengan seorang anak lain
yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada kedua ibu bapa. Dan ayat terakhir artinya, dan ada pun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang dibawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh, maka Tuhan mengenai agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang berbuat bukan menurutmu, apa yang berbuat bukan menurutmu, kemauanmu sendiri. Itulah keterangan perbuatan itu tidak sama. Jadi maksud ayat ini di dalam tafsirnya bahwa di dalam surat Al-Kahfi ini ayat 78 sampai 82 ini itu menceritakan tentang bagian terakhir dari perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Perpisahan Nabi Musa dan Khidir ini ayat 78 menandai perpisahan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir karena Musa tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dan melanggar kebenaran. Maka ketika itu Khidir menjelaskan bahwa ia akan menerangkan alasan dibalik tindak yang diperbuat oleh Nabi Musa. Maka di dalam ayat 79 sampai 82 itu Nabi Khidir menjelaskan alasan-alasan dibalik 3 tindakan yang sebelumnya membingungkan Nabi Musa tersebut. Maka yang pertama, merusak perahu. Apa maknanya di sini? Maka ketika itu Khidir mengatakan bahwa dia melubangi perahu mereka, ada raja yang akan mengambil setiap kapal yang bagus, perahu tersebut tetap dapat digunakan oleh miskin. Itulah alasannya kenapa Nabi Khidir ini merusak kapal tersebut. Supaya apa? Supaya tidak diambil oleh raja. Yang kedua, membunuh anak muda. Maka Nabi Khidir mengatakan bahwa anak muda itu akan tumbuh menjadi durhaka. Menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya yang beriman kesusahan. Allah ingin menggantinya dengan anak yang muda. Inilah asal yang kedua, bahwa anak muda nanti ketika dia besar dia itu seorang kafir yang akan durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah memperbaiki dinding rumah. Apa maksudnya? Maka Nabi Khidir memperbaiki dinding rumah dua anak yatim tersebut. Kenapa? Karena peninggalan orang tua mereka berada di bawahnya. Allah ingin mereka tumbuh dewasa sebelum mengambil. Jadi, adapun relevansinya dengan pendidikan bangsa di ayat surat Al-Kahfi ini ayat 78 ini, adapun relevansinya dengan pendidikan yang pertama, kesabaran dalam menuntut. Maka kesabaran dalam menuntut ilmu ini sangat penting bagi kita untuk menanamkan dalam hati kita. Untuk selalu bersabar, terutama kita dalam menuntut ilmu itu tidak bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah ilmu yang tidak hanya, yang kedua baru ilmu yang tidak hanya berdasarkan logika tetapi juga hikmah. Tidak sekadar hanya materi, tapi juga perlu ada hikmahnya. Selanjutnya itu pentingnya guru yang memiliki pengalaman. Maka di sini di dalam surah Al-Kahfi ayat 78 ini perlu juga seorang pendidik itu mempunyai pengalaman yang luas, pengalaman yang lebih luas. Kenapa? Karena kita nanti yang mendidik peserta didik itu yang berbeda, mulai dari gaya belajar, dari tingkah lakunya dan lain-lainnya. Dan selanjutnya pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang akhlak. Maka juga di sini pendidik harus bisa mendidik peserta didik tersebut, harus bisa menciptakan, harus bisa memberikan contoh akhlakul karimah kepada peserta didik tersebut. Supaya apa? Supaya peserta didik tersebut bisa berakhlakul karimah juga. Tidak hanya dengan ilmu pengetahuan yang diberikan, tetapi contoh-contoh yang baik, perilaku baik yang mesti kita berikan kepada peserta didik tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.